ekspedisi pesisir barat Pulau Sumatera membawa saya ke gugusan Pulau Mursala. Keindahan alam bawah lautnya yang memukau, Pulau Mursala tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Pulau Mursala tak hanya indah pemandangan alamnya, tapi bawah lautnya pun juga menyimpan berbagai biota. Salah satunya yang mau kami cari hari ini adalah teripang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Teripang adalah hasil laut selain ikan yang secara turun-temurun menjadi ladang ekonomi bagi sebagian nelayan Sibolga. Karena yang kita cari adalah teripang karang, jadi otomatis kita harus melihat di sela-sela karang. Beragam, kedalamannya sekitar 2-5 meter. Teripang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga banyak yang memburunya meski membutuhkan nyali tinggi untuk mendapatkannya. Ini dia penampakan teripangnya. Dekat-dekat karang ya Pak dapatnya? Iya, di karang tadi. Ini berbeda dari teripang yang biasanya saya dapatkan. Teksturnya itu lembut, tapi ini kulitnya kasar di bagian atasnya. Tuh, kalau dilihat-lihat tuh menyerupai terumbu karang juga. Tapi justru di bagian bawahnya ini lembut sekali. Tipis gitu bagian perutnya. Mencari teripang memerlukan kemampuan menyelam, pengetahuan lokasi dan perilakunya. Bahkan tidak jarang, teripang hidup di kedalaman air yang sulit dijangkau. Bener aja nih, saat berada di sekitar karang, itu mirip banget dengan terumbu karang. Nah, teripang itu terbagi dari beberapa jenis. Kalau di sini, ini disebutnya gamat. Dan untuk memegangnya itu ada tekniknya. Kata Pak Buyung itu tidak boleh terlalu berada di atas air, karena nanti dia bisa rusak. Jadi harus berhati-hati megangnya sama selalu berada di permukaan air seperti ini. Kita kumpulin lagi. Saya bisa merasakan resiko yang biasa dihadapi oleh para pencari teripang ini saat pergerakan saya menjadi sulit karena menghadapi arus yang kuat. Dapat lagi. Yang kali ini cukup dalam, sekitar 5 meter. Meski begitu, risiko yang saya rasakan setimpal dengan pemandangan bawah laut perairan Mursala. Senang banget saya ngelihat clownfish di tengah-tengah pencarian, lagi berenang-berenang. Ngelihat mereka kecil-kecil banget berenang di sekitar anemon. Jarang-jarang loh, apalagi bisa ngelihatnya tuh di perairan dangkal sekitar 2 meter. Cantik banget. Biasanya saya lihat anemon tuh warnanya orange, tapi kalau di perairan dangkal ini warnanya putih sedikit kekuningan. Yuk kita lihat lagi. Kerumunan ikan kecil di antara karang menambah daya tarik tempat ini. Ini sudah cukup, Bang? Udah nggak? Udah. Sudah ya. Wow. Ini dia hasil teripangnya sudah banyak sekali, dan setelah ini kita lanjut menepi saja untuk dilakukan proses berikutnya. Ayo Pak, ayo Bang. Oke. Setelah teripang terkumpul, selanjutnya dibersihkan dengan hati-hati agar tidak merusak teksturnya. Teripang-teripang yang sudah diambil ini harus direbus, nggak boleh lebih dari 1 jam, karena kalau nanti terlalu lama isi perutnya itu bisa bikin perutnya ini hancur, meledak. Nah itu harga jualnya juga akan turun. Dibelah bagian tengah ini, tuh airnya keluar semua. Perebusan merupakan salah satu cara untuk mengawetkan teripang.
karena teripang akan rusak dan tidak laku dijual jika dibiarkan terlalu lama di luar air. Perebusan teripangnya ini 1 jam lebih ditunggu sampai nanti bentuknya itu menyusut. Perebusan juga membuat teksturnya menjadi kenyal. Nah, ini setelah direbus teripangnya harus segera masuk ke proses penggaraman. Di garamnya juga di dalam ada air, kemudian nanti ditambahkan garam. Ini fungsinya supaya teripangnya tahan lama, bahkan tahannya itu bisa mencapai 10 hari. Garam memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kandungan air dari makanan dan membunuh sejumlah bakteri penyebab pembusukan. Oleh karena itu, garam sangat efektif untuk mengawetkan bahan makanan. Teripangnya sudah siap untuk dibawa ke proses selanjutnya, yaitu penjemuran. Ayo Pak. Ayo. Jauh dari daratan besar, nelayan yang biasa melaut di wilayah gugusan Pulau Mursala tidak pernah khawatir akan kekurangan makanan. Perairan ini kaya dengan biota laut yang bisa dimakan saat melaut seperti sekarang. Biota laut ini memang banyak sekali yang bisa dimanfaatkan ya. Salah satunya ini nih, hanya menggunakan tangan kosong saja, tapi harus jeli. Karena dia ini sangat mirip dengan batu-batuan karang yang ada di sekitar sini. Dapat 1, kita kumpulkan. Nih Bang! Lola adalah sejenis siput laut yang hidup di terumbu karang. Kamu cak, nih, kita tambahin lagi. Wih, udah banyak ya. Lihat, kerang lalanya udah terkumpul banyak banget ini. Udah cukup kali ya Bang ya? Udah kedinginan juga ini kita. Jadi sembari mengangkat diri, kita langsung ke tepian aja. Nih Bang! Oke. Cara mengolahnya pun cukup sederhana. Lebih aman lagi kalau ditutup bagian atasnya gitu, boleh nggak Bang? Kayak kayu ini ya, Pakai kayu. biar panasnya itu terjaga di dalam situ. Oke, saatnya makan. Makannya harus di spot yang tepat nih, tepatnya di sebelah pohon kelapa. Kenapa? Karena ini cara unik untuk mengeluarkan daging dari Lola ini. Gimana Bang caranya? Caranya gini loh, dia tinggal nyokok aja nyampe gitu. Udah, keluar deh. Dicungkilnya pakai tangan, diambil Iya, langsung. tinggal tarik pakai tangan. Nah, itu dia. Saya berhasil. Proses pembakaran akan melepaskan daging dari cangkangnya, sehingga tidak susah untuk mengeluarkannya. Makannya juga harus teliti. Di bagian ini kotorannya harus dilepas lebih dahulu, sama ini tutupnya juga. Dua ekor daging Lola sudah cukup mengganjal perut saya yang lapar setelah seharian berburu teripang. Nah, kerang Lola ini memang cocok banget dijadikan makanan alternatif, apalagi saat nelayan melaut. Saya juga hari ini ngerasain langsung nih ya Bang. Setelah ini saya akan kembali ke daratan Sibolga untuk mengikuti proses pengeringan teripang. Ini sebagian teripangnya yang sudah siap dikeringkan. Nih, walaupun yang saya pegang ini cuma sedikit saja, tapi jangan salah loh, karena harganya satu teripang ini itu bisa mencapai 150.000. Makanya saya bawanya harus hati-hati juga nih Pak. Iya. Seperti perebusan dan penggaraman, proses pengeringan juga berguna untuk mengawetkan teripang. Rata-rata penjemuran membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 jam. Proses mengeringkan teripang memang luar biasa, banyak banget tahapannya. Setelah diasap ternyata harus dikeringkan dulu ini selama setengah jam untuk menurunkan suhunya. Karena nanti kalau terlalu panas bisa-bisa saat dikirim bisa mekar lagi ya Pak. Kadar airnya juga akan kembali, jadi kurang bagus. Teripang biasa diolah menjadi beragam masakan, seperti tumisan, sup, atau masak saus. Potensi alam di pesisir Tapanuli Tengah itu memang luar biasa beragam banget. Hari ini saya juga sudah mempelajari bagaimana kehidupan masyarakatnya bisa mengolah dan memanfaatkan teripang menjadi produk yang nilai ekonomisnya tinggi. Tentunya masyarakat jika memanfaatkannya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Nah, pagi ini tepatnya dini hari saya mau mengikuti aktivitas nelayan Desa Hajoran, panen ikan di Bagan. Sebentar lagi kita sampai nih. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dilengkapi dengan jaring, Bagan dibangun dari material bambu dan kayu. Sementara lampu yang dipasang berfungsi untuk menarik ikan masuk ke dalam jaring. Dan di sini jaringnya itu sudah mulai diangkatnya manual ini. Pak Endra lagi mengangkatnya. Namanya alatnya ini adalah kilangan, seperti katrol, dan itu harus dipijak. Kuat sekali, pasti berat itu. Semakin jaring ditarik ke atas, ikan mulai terlihat ke permukaan. Saat jaring diangkat, cahaya lampu di sekitar Bagan sengaja dikurangi untuk sementara. Tujuannya agar ikan terkonsentrasi di tengah jaring. Ini Bagan terekstrim yang pernah saya naikin. Karena renggang-renggang banget. Pak Endra, tolong, saya gemeteran kakinya. Proses penarikan jaring harus dilakukan dengan cepat agar ikan segera bisa diangkat dan jaring dipasang kembali. Ini jaring yang ini ya, seperti waring. Yang kecil-kecil gitu lubangnya, makanya ini berat banget. Apalagi lebarnya 14 meter persegi. Ikan teri yang sudah masuk ke dalam jebakan kemudian diangkat dengan cara merogohnya menggunakan serokan bergagang panjang. Berat banget. Pak Endra hebat. Sekali serok hampir dapat semua ikannya. Kita lihat ada ikan apa aja nih, Pak. Coba ya. Simpan di keranjang dulu. Wes, makin kelihatan banyak. Ikan yang terjebak bukan hanya jenis ikan teri. Ada pula ikan tangkapan sampingan lainnya. Di sini terlihat semakin jelas ada berbagai jenis ikan. Kalau yang ini ikan gari-gari. Yang ini ikan jumbo. Padahal lebih kecil tapi namanya jumbo karena dia punya ukuran bentuknya bulat, sedikit bulat. Dan ini nih yang nilai jualnya tinggi, yang pasti ikan teri. Lumayan sih ikan terinya. Banyak. Aman sudah, ikan-ikannya sudah di perahu. Setelah ini saya juga akan menepi untuk melakukan proses berikutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.